Hei pejabat, hei aparat, kami para habaib, kami bukan pecundang, kami bukan penakut, kami tidak akan pernah mundur walaupun satu langkah. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Yang maha besar adalah Allah, yang maha kuasa adalah Allah, yang maha perkasa adalah Allah, yang maha kuat adalah Allah. Begitu ini sudah bersemayam dalam diri kita, sehingga kita takut kepada Allah, kita selalu membesarkan Allah. Maka pada saat itu saudara, Allah akan hilangkan dari hati kita rasa takut kepada musuh-musuh Allah. Sebesar apapun mereka, sekuat apapun mereka, sebanyak apapun mereka, ya nantinya kita takut kepada mereka saudara. Pembela Rasulullah, Takbir, walau harus melangkah dengan mata takkan mundur, walau satu langkah. Wahai para pemudi-pemuda, kibarkan panji Al-Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari syahid di jalan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-habaib al-afadil al-ulama al-ajla, nafa'ana Allahu bi ghaziri ulumihim wa bi husni adabihim wa lutfihim, matta'ana Allahu bi tuli umurihim. Mudah-mudahan para habaib, para ulama, para tuan-tuan guru diberikan kesehatan, panjang umur, dan barokah ilmu mereka mengalir sampai ke kita, sampai ke anak cucu kita, sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bahwa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang diriwayatkan disebutkan oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah yang dikenal dengan Imam Al-Bukhari, meninggal tahun 256 Hijrah, dalam kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih, yang dikenal dengan kitab Sahih Al-Bukhari. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min qarabati. Menyambung silaturahim dengan zuriat kerabat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih ulun cintai daripada menyambung silaturahim dengan kerabat ulun sendiri. Sesuai dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang rajin menyambung silaturahim, panjang umur, murah rezeki. Sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah SWT. Tidak ada tenda pada hari itu. Yang tukang tenda pun mati nggak bawa tenda. Tapi mohon maaf tukang tenda jangan itu. Tapi ada yang dapat naungan. Di antara yang 7 itu adalah rajulani, 2 orang, tahabba fillah, menjalin kasih sayang karena Allah, ijtama alaih, bertemu karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Malam ini kami bertemu karena Allah di majelisnya hadis Rasulullah, di majelisnya majelis ahli bait Rasulullah, dan andai pun berpisah kami juga berpisah karena Allah insyaallah.
idza qasadal ulama'u bil ilmi al mala wal jaha tahasadu. Kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, idza qasadal ulama'u bil ilmi, kalau orang berilmu itu dengan ilmunya ingin mencari al-mala, cari duit, wal jaha, cari popularitas, tahasadu, mereka pasti akan hasad, akan dengki, akan dendam, akan busuk hati. Nabi Muhammad SAW punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak namanya Sayyidina Ali. Supaya tidak sama antara Ali cucu dengan Ali kakek, maka digelar dia dengan Zainal Abidin. Karena sujudnya sampai 1 hari semalam 1000 kali sujud bergelar dengan As-Sajjad, orang yang banyak sujud. Karena zikir, tasbih, tahmid, takbirnya banyak, maka dia dikenal dengan perhiasan orang-orang ahli ibadah, Ali Zainal Abidin. Dia punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak lagi laki-laki namanya Sayyidina Ja'far Shadiq. Sayyidina Ja'far Shadiq punya anak lagi laki-laki namanya Sayyidina Ali Al-Uraidhi. Sayyidina Ali Al-Uraidhi punya anak lagi laki-laki namanya Sayyidina Muhammad An-Naqib. Sayyidina Muhammad An-Naqib punya anak lagi laki-laki namanya Sayyidina Ahmad. Sayyidina Ahmad punya anak lagi Sayyidina Isa. Sayyidina Isa punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Disebut dia Al-Muhajir karena dia pindah dari Baghdad Irak menuju Tarim Hadramaut Yaman. Lalu kemudian dari Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir inilah lahir pada ulama-ulama besar yang ilmunya sampai ke atap. Atap itu bahasa Arabnya saqaf. Orang yang ilmunya sampai ke atap, maka disebut dia dengan as-saqaf. Orang Indonesia susah menyebut as-saqaf. Siapa dia? As-segaf. Dan cucu dari as-saqaf itu ada pada malam hari ini, Sayyidi Al-Habib Alawi as-saqaf, as-segaf, yang ada di sebelah Tuan Guru Zaini. Lalu kemudian Al-Idrus, lalu kemudian Al-Haddad, lalu kemudian Al-Jifri, lalu kemudian bin Yahya, lalu kemudian salah satunya adalah bin Syihab. Salah satu keturunan bin Syihab itu, itulah dia Al-Habib Rizik Syihab. Dan kita semua adalah pencinta para habaib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan Guru Kiai Haji Husni Tamrin sedang mengajarkan pada kita lewat majelis malam ini bahwa kalau mau umur panjang tidak meninggal sampai hari kiamat adalah tinggalkanlah tanah wakaf dan majelis ilmu. Bahwa kita akan meninggal dunia tetap akan ada penggantinya. Meninggal Kiai Haji Husni Tamrin, datang penggantinya. Meninggal penggantinya, datang Tuan Guru Zaini. Insya Allah sampai hari kiamat majelis ini tetap hidup insya Allah. Ini pelajaran bagi kita semua. Ada ceramah, ada khutbah, ada tablik akbar yang masuk ke dalam telinga kita, masuk ke akal kita, masuk ke hati kita. Tapi ada yang nasihat diam. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan lebih menyentuh daripada ucapan. Mana dia? Ini yang dilakukan oleh Kiai Haji Husni Tamrin. Beliau membuat majelis sampai hari ini. Politik boleh berganti, kekuasaan boleh berubah, rezim boleh bertukar, tapi majelis ilmu tetap hidup sampai akhir zaman insya Allah. Lihatlah majelis ilmu para habaib. Yaman pernah dikuasai oleh komunis, Yaman Utara, Yaman Selatan. Bahkan ayah daripada Al-Habib Umar bin Hafiz termasuk menjadi korban keganasan komunis, sehingga beliau menjadi seorang yatim. Lalu kemudian ulama-ulama dibantai, tapi majelis ilmu tetap hidup. Kekuasaan berubah dari kerajaan menjadi presiden, berganti, silih berganti, tapi majelis ilmu tetap hidup. Apa yang terjadi? Orang berdatangan ke Tarim, ke Hadramaut, Rubat Tarim, Darul Mustafa, ke Ahqaf University. Ilmu, kalau ilmu yang kita perjuangkan, maka janji Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Majelis-majelis inilah majelis ilmu. Inilah majelis ilmu bersanad dari Tuan Guru Zaini kepada guru beliau, kepada guru-guru beliau, sampai kepada Imam
Abu Isa ibni Saurah At-Tirmidzi, dari Imam Abu Isa ibni Saurah At-Tirmidzi kepada guru beliau Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, dari Imam Al-Bukhari kepada guru beliau Abdullah bin Maslamah, dari Imam Abdullah bin Maslamah kepada guru beliau Imam Malik bin Anas, dari Malik bin Anas kepada guru beliau Imam Abu Zinad, dari Abu Zinad kepada Al-A'raj, dari Al-A'raj kepada Abu Hurairah, dari Abu Hurairah kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-isnad minad din. Sanad, silsilah keilmuan ini dari agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalaulah bukan karena sanad, orang akan ngomong seenaknya saja. Jadi kalau kita dengar ada orang ngomong semaunya saja, itu tidak bersanad. Dan zaman sekarang memang orang tak bersanad. Kalau tuan guru mengajar ada sanadnya. Haddatsana syekh, haddatsana fulan, haddatsana habib, haddatsana akhbarana amba'ana, haddatsana akhbarana amba'ana. Orang sekarang enggak, haddatsana Google wa akhbarana YouTube. Taba yatubu YouTube. Alhamdulillah, majelis-majelis seperti ini mesti dihidupkan terus. Mudah-mudahan akan lahir majelis-majelis baca kitab. Baca kitab ini, karena kalau kita tidak kembali kepada kitab yang ditulis ulama, maka akan hanyutlah kita. Nah, ini semua amat sangat penting. Hadis yang dibacakan tadi diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Ketika Nabi SAW sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, ada seorang perempuan namanya Ummu Sulaim. Ada orang yang memberikan onta kepada Nabi, ada yang memberikan kuda kepada Nabi, ada yang memberikan tanah kepada Nabi. Lalu datanglah Ummu Sulaim, aku tidak kaya seperti mereka ya Rasulullah, tapi aku berikan anakku. Umurnya waktu itu 10 tahun. Lalu Nabi mendoakan anak kecil itu. Kata Nabi, Allahumma aksir malahu wa waladahu. Ya Allah, banyakkan anaknya, banyakkan hartanya. Anak yang didoakan Nabi itu namanya Anas bin Malik. Dan doa Nabi dikabulkan Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allahumma aksir amwalahu wa auladahu, banyakkan hartanya, banyakkan anaknya. Ketika orang lain berkebun, kebunnya setahun panennya cuma sekali, kebun Anas bin Malik setahun panen 2 kali. Dan ketika dihitung anak cucu keturunan Anas bin Malik sebelum dia meninggal, anak-anaknya, cucu-cucunya hampir 100 orang. Begitulah barokah dari doa Nabi SAW. Lalu kemudian Anas bin Malik tadi pun membawakan sendal Nabi, menyiapkan air wudhu Nabi. Apa kata Sayyidina Anas bin Malik? Qadimtun nabiyya 10 sinin. Aku menjadi pelayan Nabi, berkhidmat kepada Nabi 10 tahun. Maqala li uffin qattu. Nabi tak pernah mengatakan uff kepada aku. Begitulah lembutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa lembut kepada Sayyidina Anas bin Malik. Lalu apa kata Sayyidina Anas? Aku cium telapak tangan Nabi, atyabu min rihil miski, lebih harum daripada semerbak kasturi. Itulah dalil mencium telapak tangan guru. Dan Anas bin Malik adalah sahabat Nabi yang terakhir meninggal dunia di kota Basrah, Irak. Adapun sahabat Nabi yang terakhir meninggal dunia di kota Makkah adalah Abu Tufail. Kata Nabi SAW, la yabaqa ala wajhil ardi ba'da mi'ati sana. 100 tahun setelah aku ini, tidak lagi ada orang di atas muka bumi ini meninggal dunia. Masya Allah, tabarakallah, mukjizat Nabi SAW. Sayyidina Anas bin Malik meninggal sebelum tahun 100 dan Abu Tufail meninggal tahun 100. Itu menunjukkan mukjizat. Dan setelah tahun 100 tidak lagi ada sahabat Nabi itu meninggal dunia. Radhiyallahu anhum ajma'in. Dialah Anas bin Malik, salah satu dari 7 sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, karena dia di rumah Nabi, karena dia sholat dengan Nabi, karena dia bersama dengan Nabi. Kita yang tak bisa dengan Nabi paling tidak bersama dengan pewaris para Nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Kita yang tak sama dengan Nabi paling tidak bisa bersama dengan zuriat Nabi. Kalau bisa, alhamdulillah. Yang tidak bisa, usahakanlah. Yang belum tahu,
dikasih tahu. Yang sudah dikasih tahu enggak juga mau tahu. Ini Samarinda di tepi laut, tepi sungai, sungai Mahakam. Maksud Pak Ustadz ya paham sendirilah. La yu'minu ahadukum, la tidak, yu'minu beriman, la yu'minu tidak beriman, tidak beriman berarti kafir. Enggak, maksudnya la yu'minu di situ kamalul iman. Bukan maksudnya tidak beriman kafir, enggak. La yu'minu lam yakun imanan kamilan. Imannya tidak sempurna kalau dia tidak melakukan ini. Anda dia tidak melakukan ini, ada imannya, cuman nggak sempurna. Sedangkan kita mau segalanya itu sempurna. Kadang inilah manusia ini, mobil mau sempurna, rumah mau sempurna, keluarga mau sempurna, pas iman, ya cukup-cukup aja lah Pak Ustadz. Ya nggak bisa begitu. La yu'minu, kamu tidak akan beriman, tidak sempurna imanmu sebelum engkau melakukan ini. Apa itu? Hatta yuhibba li akhih, sampai engkau cinta kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsih. Kalau engkau cinta, suka pada tasbih ini, sayang betul engkau pada tasbih ini, cinta betul engkau pada tasbih ini, maka begitu jugalah cintamu ketika dia berada di tangan temanmu. Itu makna la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Ma tasbih li nafsi, pada dirinya, sebagaimana dia suka tasbih ini ada pada dirinya, begitu jugalah kalau dia suka tasbih ini berada di tangan saudaranya. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, kira-kira adakah yang terjadi di dunia ini di luar dari kehendak Allah? Tidak. Semua yang terjadi ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah yang saya terima malam ini, orang-orang mulia yang saya temui, termasuklah hadis yang dikaji malam ini, sehingga nanti ketika saya tua saya bercerita ke anak cucu saya, waktu aku ke Samarinda hadir di majelis Tuan Guru Zaini, hadis yang beliau kaji adalah ketika itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu nafsih. Dan Nabi mengajarkan, kalau engkau cinta kepada saudaramu, jangan hanya dalam hatimu tapi kau katakan. Maka malam ini saya katakan kepada Tuan Guru Zaini, inni uhibbuka fillah. Saya katakan kepada Habib Alwi As-Sagaf, inni uhibbuka fillah. Aku cinta kepada kamu berdua. Ulun cinta kepada pian karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan karena cinta itu pula lah kita akan dibangkitkan bersama nanti. Almar'u ma'aman ahab. Kalau cinta sama Tuan Guru, ya di padang mahsyar sama Tuan Guru. Kalau cinta sama Habib, dia padang mahsyar sama Habib. Kalau cinta sama tit, nggak boleh disebut, sensor. Ya sama itulah nanti di akhirat. Kita akan dibangkitkan bersama. Sebetulnya hiruk pikuk beberapa hari ini hanya cara Allah mau melihatkan pencinta siapa yang sedang tampil di sekarang. Itu aja sebetulnya. Jadi skenario Allah Ta'ala. Allah mau tunjukkan, ada tentara yang pencinta Habib, ada yang polisi pencinta Habib, ada yang satpam pencinta Habib. Dan insya Allah di akhirat nanti akan bersama dengan Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis ilmu itu majlis mendatangkan turunnya rahmat dan barokah. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul. Lalu kemudian apa yang mereka lakukan? Yatsluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Dan kata surah para penjelas hadis, yang dimaksud kitab Allah itu bukan hanya Al-Quran, tapi kitab-kitab yang menjelaskan tentang risalah Allah. Termasuklah kitab hadis, kitab fikih, kitab akhlak, kitab tasawuf, kitab aqidah. Nazalat alaihimus sakinah, diturunkan Allah ketenangan ke dalam hati. Wasyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah. Dan kita masuk surga itu karena rahmat. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu, tidak satu pun di antara kamu masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, wala ana, illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih. Haffat bihimul malaikah. Bersama kita malam ini hadir para malaikat-malaikat.
Yang nggak percaya kepada malaikat, ya nggak apa-apa. Mana malaikat itu? Kalau memang ada malaikat, cuma mana dia? Mana? Tenang aja, nanti datang juga. Malaikat maut pasti datang menjumpai kau. Kau percaya tak percaya, malaikat maut pasti datang. Hitler tak percaya malaikat maut, mati. Fir'aun tak percaya malaikat maut, mati. Memangnya kalau percaya mati, kalau nggak percaya nggak mati, nggak mati juga. Malaikat maut itu tetap datang kepada orang yang percaya maupun tak percaya kepada dia. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Kita yang hadir semua malam ini dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Dibanggakan karena mereka mengkaji hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, saya kurang adab, qalilul adab. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa menolong saya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mau ketika saya mati, saya diberikan Allah husnul khotimah berkat doa dari Tuan Guru dan majelis-majelis ilmu. Di setiap majelis-majelis berikutnya saya mohon tetap doakanlah saya, walaupun tidak secara khusus, maka insya Allah mengalir kepada kita semua. Terima kasih Tuan Guru Zaini, terima kasih Habaib, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.